Kasus hukum di Indonesia kembali mendapatkan sorotan. Salah satunya tentang kasus korupsi perizinan tambang di Konawe Utara. Tersangkanya sudah ada. Kerugiannya pun ditaksir sampai 2,7 triliun. Tetapi anehnya, dari Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menghentikan kasus tersebut. Sorotan banyak orang kemudian tertuju ke Kementerian Kehutanan yang belum lama ini digeledah oleh pihak Jampitsus Kejaksaan Agung. Bagaimana ceritanya dan seperti apa kasusnya akan kita bahas di Orang Dalam. Oke, Mat. Ketika ke lapangan meliput situasi di kantor Kementerian Kehutanan, informasi apa yang didapat di lapangan? Ya, Mas Amin, Bang Josep, Ren. Jadi ini kan Kejagung membuka lembaran baru di awal tahun. Penyelidikan, bukan penyelidikan lagi, udah masuk penyidikan. Penyidikan kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara. Nah, itu statement pertama disampaikan Kapus Penkum Anang Supriyatna pada saat rilis akhir tahun 31 Desember 2025. Pas banget lagi akhir tahun. Nah, cuman kan kebetulan kasus Konawe Utara ini kan udah pernah diusut nih sama KPK, rivalnya. Nah, cuman sayangnya di KPK ini justru malah dihentikan, malah lepas tangan. Tiba-tiba dikeluarin lah tuh SP3. Nah, dari SP3 ini rentang waktunya nggak lama ya, cukup singkat. Tiba-tiba udah disikat lagi sama Kejagung. Sampai akhirnya kemarin datengin kantor Kementerian Kehutanan. Nah, ini perlu diluruskan. Bukan geledah. Bukan geledah. Gini? Ya, bukan geledah. Cuman pertukaran data. Pencocokan. Ya, apalagi yang lucunya itu pemberitaan awal itu dia mengakui ada penggeledahan kan awalnya kan? Ya, itu info yang beredar penggeledahan. Iya. Nah, sampai akhirnya ternyata, wah, kok tiba-tiba cocokan data? Yang salah kita apa? Sono. Dan yang pemahaman kita pada saat itu memang awalnya belum terinfo waktu itu. Dibilangnya belum terinfo, tapi yang pandangan kita maksud adalah begitu ada aparat penegak hukum mendatangi satu instansi, kemana gitu segala macam dengan keluar membawa satu dokumen yang kita paham kan penggeledahan. Menurut saya itu penggeledahan pada saat itu. Ternyata diluruskan. Dan menariknya adalah ternyata nih udah kompak nih Kementerian Kehutanan sama Kejagung bilang cuma tuker data gitu. Ya. Oke, ini ada yang menarik juga. Kan ini sudah di SP3 oleh KPK. Lalu kemudian mencuat lagi. Ya. Ini kira-kira latar belakangnya apa, Ren? Kalau berdasarkan hasil liputan dan penelusuran selama ini. Ya, itu ya awal gara-gara ya kasus tambang nikel itu yang bermula dari 4 Oktober 2017. Itu KPK udah netapin sebenarnya Aswad Sulaiman itu selaku pejabat Bupati Konawe Utara. Itu periode 2007, 2009, 2011, 2016 itu dia tuh sebagai tersangka gitu. Ini kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan atau IUP gitu. Nah, si Aswad ini menciptakan kerugian negara sekurang-kurangnya itu 2,7 triliun. Nah, ini yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Tapi ya kasusnya dihentikan gitu pada Desember 2025. Kata jubir KPK sih Budi Prasetyo, kasus ini tuh dihentikan karena kurangnya alat bukti. Jadi ya KPK mengeluarkan SP3 tadi. Makanya juga kasus ini tuh nggak lanjut ke proses penuntutan. Nah, selain kurangnya bukti, KPK juga beralasan gitu ya, penghentian kasus ini tuh didasari pada tidak terpenuhinya unsur kerugian negara katanya.
Nah, dalam sangkaan, nah itu tuh tertuang dalam sangkaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terus ini juga didukung sama BPK ternyata. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan ini tuh ngejelasin alasan kenapa kerugian negara itu nggak dapat dihitung. Karena ya itu tambang yang belum tambang yang Di Konawe Utara. di Konawe Utara itu tidak tercatat sebagai milik negara ternyata gitu. Nah, tapi ada yang aneh kan, sebenarnya sebelumnya sudah ada tersangka kan? Betul. Artinya kan KPK sudah menetapkan 2 alat bukti untuk Alat menjadikan bukti, tersangka. betul. Kenapa tiba-tiba berubah nih Ren? Ini ada cerita apa di lapangan nih Ren? Atau Rahmat bisa jelasin di lapangan tuh kayak gimana Mat? Kondisinya Mat? Ya. Kok bisa ada perubahan jadi dari tersangka tiba-tiba SP3? Padahal kan alat buktinya udah ada 2 harusnya kan kalau penetapan tersangka di KPK. Betul Bang. Jadi memang ini memang janggal banget ya setelah sudah belasan tahun pada akhirnya baru dikonfirmasi kalau kasusnya itu di SP3. Memang ada satu hal menarik ya pada saat KPK nih nyelidikin awal kasus Konawe Utara ini. Ada salah satu saksinya itu yang sekarang itu menjabat sebagai menteri. Nah, ada. Dia itu sebelumnya diperiksa oleh KPK itu sebagai pendiri perusahaan PT Tiran Indonesia. PT Tiran Indonesia. Nah, foundernya siapa? Mentan Amran Sulaiman. Pada saat itu belum Mentan. Itu masih sebagai pendiri PT Tiran Indonesia. Itu diperiksa KPK di awal-awal penyelidikan kasus. Cuman ternyata ya kalau menurut saya ini kebetulan yang sebetul-betulnya tiba-tiba Mentan Amran sudah diangkat jadi menteri. Nah, kebetulan juga tiba-tiba sudah ada SP3 Desember 2025. Kebetulan aja semuanya cerita ini. Mungkin ada kebetulan juga tiba-tiba dihentikan, kira-kira gitu Bang. Ya, kaitannya gini. Ini menjadi lucu juga ya, ketika SP3 itu sudah dikeluarkan oleh KPK, terus kemudian Jampitsus Kejagung melakukan penggeledahan, walaupun bahasanya pencocokan data. Ini kan kemudian menjadi pertanyaan nih, siapa melindungi siapa, dan siapa bekerja atas kepentingan siapa. Gitu. Nah, adanya penggeledahan ini, apakah ada kemungkinan mengarah pada bukti baru yang sedang dicari atau mungkin sudah ditemukan? Ya, perihal untuk kayak bukti baru. Jadi kalau versi Kejagungnya ngakunya ini katanya dibilangnya si rival, tapi katanya sudah koordinasi lah sama KPK. Cuman yang perlu diperjelas adalah untuk tempus waktunya, tempus penyelidikan yang di Kejagung ini, Konawe Utara, ini memang belum di-spill sama Kejagung. Itu tahun berapa? Apakah tahunnya sama atau memang beda gitu. Bahkan memang ini kalau kata Kejagung ini menyasar juga ke kepala daerah yang menjabat. Cuman sama, belum di-spill juga. Cuman kalau misalkan kita memang tarik ke belakang, itu kejadian dugaan korupsi tambang di Konawe Utara ini memang kan salah satunya sempat diusut, cuma salah satunya di Aswad Sulaiman. Tuh. Nah, apakah memang ada tersangka baru, apakah memang bukan Aswad Sulaiman lagi, ada yang baru. Nah, ini memang masih belum dikonfirmasi sama pihak Kejagung kemarin pada saat wawancara dengan wartawan juga. Gitu. Ada nggak potensi intervensi politik dalam kasus ini? Karena kan ya jadi hal yang ya aneh ya, bisa dibilang persaingan antar 2 lembaga hukum. Betul. Gimana informasi yang didapat di lapangan kayak gimana? Ya. Sampai saat ini intervensi politik ya belum diketahui secara jelas ya. Cuman kalau menurut saya intervensi politik selalu ada, apalagi nyangkut nama-nama besar ya? Ya, apalagi kan ini kerugian negaranya nggak main-main, 2,7 T. Kalaupun intervensi politik, ya bisalah kita lihat ke belakang kemarin Kejagung sehabis berpesta pora, pamerin duitnya sampai dalam-dalam. Itu padahal duit kita juga. Itu duit kita juga. Makanya jangan
hopeless itu duit kita juga. Itu benar uang sitaan atau uang pinjaman tuh? Oke, lanjut. Kata Kejagung itu ya uang sitaan. Oke. Yang kan kalau uang sitaannya itu kan disetorkan ke Kejagung punya bank penampungnya, ya BRI, BTN, pokoknya bank-bank BUMN gitu. Nah, disetorkan ke situ, lalu dicairkan, dijadiin uang cash di gedung Jampitsus pada saat itu. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi kan kebetulan waktu itu sebelum memamerkan uang itu di depan presiden, KPK kan udah lebih dulu nyikat jaksa-jaksa Kejagung, jaksa-jaksa yang ada di Bekasi, Kalsel, Banten, kan disikat-sikatin. Nah, apakah ini jadi satu momen momen balas makan makan jeruk antar penegak hukum ya? Bisa dibilang tidak menutup kemungkinan ada di situ bisa terjadi. Ini dilepas, ini dicaplok. Ya, jadi sangat lucu ya ketika berita sebelumnya kita melihat bahwa beberapa orang jaksa di OTT oleh lembaga anti rasuah KPK, lalu kemudian ya itu yang baru-baru ini kantor Kemenhub digeledah oleh Jampitsus Kejagung, jadi semacam pencocokan data. Walaupun bahasanya pencocokan data atau tukeran data, apapun lah itu. Jadi sangat lucu dan aneh buat kita gitu. Nah, kaitannya dengan Kementerian Kehutanan, menterinya sendiri bagaimana, Pak? Sudah ngasih keterangan belum atau statement belum? Ya. Ya, Ren, gimana Ren? Informasi di lapangan bagaimana? Kemarin gimana itu? Katanya ada statement dari Kemenhub. Iya, untuk menterinya sendiri Raja Juli memang dia terbiasa untuk bungkam ya. Terbiasa untuk bungkam. Terbiasa untuk bungkam. Jadi tidak ada statement apapun dari Raja Juli sejauh ini. Tapi dari kementeriannya sendiri ya itu lagi-lagi pencocokan data. Mereka akan bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk pencocokan data sekali lagi. Tapi ada yang menarik, Ren. Di story-nya Raja Juli pada saat hari Kejagung datengin Kemenhub itu, dia lagi ketemu sama Satgas PKH. Ada Menhan Syafri Syamsuddin pada saat itu di story-nya. Ngapain tuh, Pak, kira-kira, Pak? Gak tahu. Nah, dalam konteks hukum nih ya, apakah SP3 itu bisa dibuka kembali konstruksi perkaranya oleh lembaga penegakan hukum yang lain? Ya jadi kalau SP3 ini ya, itu tuh tidak secara otomatis Pak tertutup selamanya gitu. Walaupun ya SP3 itu keluar dari KPK ya, pokoknya ini kasus nggak secara merta tuh udah selesai gitu. Enggak. Jadi itu SP3 itu penyidikan itu mungkin dihentikan sementara untuk saat ini ya. Tapi kasusnya kan juga kan belum diputuskan tersangka ini belum diputuskan bersalah gitu atau bebas secara absolut ya. Cuman SP3 ini juga bukan jadi berita baik juga ya buat para koruptor. Anda jangan senang dulu. Apalagi kerugiannya mencapai sampai 2,7 triliun. Betul. Jadi ya SP3 ini bisa dibuka kembali jika ada perkembangan terbaru. Jadi kita lihat aja kejaksaan ini gimana. Sepanjang ada bukti baru, bisa disikat lagi. Sebenarnya yang dibilang KPK bahwa tidak ada bukti baru itu juga sebenarnya agak-agak aneh ya. Betul. Aneh kan karena kan awalnya ini kan adalah kasus terkait perizinan kan? Iya. Perizinan dan dibilang BPK nggak bisa ngitung kerugian negara dari itu. Alasannya tadi kalau nggak salah karena itu adalah tanah apa? Tanah bukan milik negara. Tanah bukan milik negara. Tapi kan perizinan itu punya izin dari negara. Gimana ceritanya? Nah itu yang jadi pertanyaan. Logisnya adalah umumnya ya KPK pada saat penetapan tersangka itu kan yang seperti Abang bilang udah ada alat bukti pendahulu untuk penetapan tersangka itu kan. Iya. Nah, ini kayaknya KPK tiba-tiba lupa kalau ada alat bukti itu, makanya tiba-tiba di SP3 gitu. Sampai bilang terakhir kerugian negara 2,7 triliun itu belum angka final gitu. Memang secara umum memang auditor yang pada saat itu menghitung kerugian negara itu memang dugaan awal terjadi ada korupsi gitu. Pun kerugian negara itu masih harus dilanjutkan, dibuktikan lagi di
meja pengadilan, angka finalnya itu berapa gitu. Cuman logisnya, ini kan sudah didapat di bukti awal ada kerugian negara. Betul. Nah, tiba-tiba ya udah, kayaknya tiba-tiba lupa itu barang ada kerugian negara, makanya keluarlah tuh SP3. Kayaknya kasus kerugian negara ini banyak banget yang aneh ya di negara ini ya. Kemarin juga Nadiem juga seperti itu. soal kerugian Ya, negara. betul. Nah ini ada lagi seperti ini dibilang BPK. Ya mungkin ada sesuatu kali mungkin mati di situ. Mungkin abis ini bukan kerugian negara kali, kerugian kita. Sebagai Soalnya masyarakat. kan negara punya kita. Iya. Kita Iya. uang kita kan disetorkan ke negara Betul. gitu. Mungkin sehabis ini disebutnya bukan kerugian negara, kerugian kita. Itu. Memang menjadi hal yang sangat aneh ya ketika kasus ini sudah mulai diusut di tahun 2017, kemudian ini baru mulai rame di tahun 2024 dan kemudian makin rame di tahun 2025 dengan catatan tersangkanya sudah ada, nilai kerugiannya sudah ditaksir sampai 2,7 triliun dan sampai saat ini kemudian ada dalam tanda kutip ya kanibal antar lembaga penegak hukum. Ya kita semua berharap supaya penegakan kasus hukum di Indonesia itu bisa semakin baik dan bisa bisa dibilang memuaskan hati masyarakat soal keadilan dan hukum. Betul. Berita selengkapnya seperti apa tentang kasus hukum ini bisa lihat di alright.id. Terima kasih.